Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengamati video pembelajaran tentang kapasitor ya. Untuk kapasitor dan cara kerjanya. Berikut silahkan diamati. How a capacitor. Hello, Dan Gluski here from howtomechatronics.com. In this tutorial, we will learn what capacitor is, how it works, and take a look at some basic application examples. Nah, ini bentuknya kapasitor seperti ini. Kalau di komponen radio, kalian mungkin pernah melihat di TV charger seperti ini. Nah, ini biasa simbolnya seperti ini, si garis 2 gini ya simbolnya. Ini menunjukkan bentuk dari kapasitor. Di dalamnya itu sebuah logam. Di antara logam ini terdapat cairan kimia yang fungsinya nanti menyimpan muatan ya. Nah, ini biasanya diletakkan sebelumnya speaker ini. Nah, iya kan? Ini kalau sebelum suara ini dipasang di sini kan. Nah, ini di kumparan juga. Nah, nanti pelajaran lebih lanjut kita pahami tentang kapasitor. In this tutorial, we will learn what capacitor is, how it works, and take a look at there is almost no circuit. Ini komponen listriknya. Jadi kalau kita dalam PCB atau project board ya, ini kalau yang mikro seperti ini. Nah, ini kapasitor di HP juga seperti ini. A capacitor is a device kapasitor. Ada kaki yang panjang, kaki yang pendek. Yang panjang ini positif, yang pendek ini negatif ya. Dia hampir mirip dengan baterai. Ini rumus energinya. Baterai rumus energinya seperti ini. Ya, voltasenya setiap beli kapasitor itu punya voltage atau tekanan masing-masing. Ada yang 50 volt, ada yang cuma 12 volt atau 2. Jadi takarannya, ukurannya kapasitor itu yang disimpan itu ini ya, satuannya mikrofarad. Jadi kalau ada satuan mikrofarad, mikrof, ini artinya ukurannya semakin besar. Ini bagus ini ya. Store much smaller amount of energy, around 10,000 times smaller, but useful enough for ukurannya lebih kecil daripada baterai, makanya lebih berguna ini. Untuk menyimpan daya sementara. Plat metal, jadi dia ada plat metal logam ya. Kemudian di sini ada dielektrik bahan tertentu ya. Kimia ini bisa berupa logamnya aluminium, silver. Untuk ininya bisa berupa apa ini? Kaca, keramik. Nah, ini bahan-bahan yang bisa menyimpan muatan. Ini rumusnya sudah saya tuliskan di materi kalian. CH epsilon A per D ya. Luas per jaraknya. Ini kalau jaraknya semakin mepet, dia nanti kapasitornya semakin besar kapasitasnya. Luasnya tapi yang paling penting harus luas. Nah, ini di sini kalau logam itu awalnya dia plus min, jadi ini ada proton elektron yang menyebar. Kalau banyak protonnya ya berarti dia positif, muatannya ya. Kalau banyak elektronnya dia negatif. Nah, ini jalan listriknya. Kalau kita menyambungkan sebuah baterai ke kapasitor, maka baterai ini nanti akan memberikan listrik ke kapasitor ini sendiri. Nah, ini terisi kapasitornya. Kapasitornya terisi oleh elektron atau listrik atau arus listrik ya, masuk ke sini. Nah, terkumpul akhirnya seret. Akhirnya apa yang terjadi? Di sini banyak negatifnya sehingga kita simpulkan dia bermuatan negatif. Di sini dia bermuatan positif. Ini kesimpulan yang kita dapatkan. Sampai ini sudah penuh, ini sudah jenuh. Ini sudah jenuh atau sudah penuh. Sudah bisa diisi lagi. Nah, ibarat tandon sudah penuh nih tandon airnya. Sudah kondisi seperti ini. Kalau tadi kondisi netral, di dalamnya ini, nah ini tersimpan muatan yang tadi. Jadi inilah yang kita sebut seperti tandon. Jadi tersimpan di dalamnya. Ibarat air ya. Ini listriknya. Nah, kalau baterai kita lepas. Nah, ini kita lepas baterainya, kemudian kita pasangkan sebuah komponen listrik ya, katakanlah LED ya. Maka ini nanti akan berfungsi sebagai baterai sementara, jadi akan memberikan listrik ke LED ini. Nah, langsung nyala LED-nya. Nah, dia akan langsung memberikan nyala, tapi nggak bisa lama, jadi dia ya nanti ada habisnya. Kalau elektron di sini habis sudah habis. Nah, itu kita sebut sebagai kapasitor atau penyimpan muatan sementara ya. Ini penggunaannya di sini biasanya digunakan
di IC power supply ini karena Elements in agar the power tidak supply, listrik itu tidak like langsung voltage masuk ke ripples which occur CPU when the atau ke power CPU ya supply for a IC, very short agar period tidak of langsung time meledak drops karena memang its halus voltage, biasanya or kalau when a kita portion of a mainnya pakai circuit is switched apa namanya causing kapasitor. trips. Adapters Nah, ini kalau for untuk converting the AC voltage adaptor. into a Nah, DC ini voltage, adaptor a ini. diode Kalau kita rectifier is langsung listrik usually used. AC But adaptor, without ini the help simbol of trafo capacitors, it won't be dilewatkan ke able to do dioda the job. penyearah. Jadi The output of arusnya a jadi DC. rectifier is a Nah, waveform. nanti akan jadi arusnya So, stabil while the seperti ini. output of the Nah, ini rectifier kita pasang rises, kapasitor the di sini capacitor lebih halus charges. lagi. And Nah, while the output of jadinya the seperti ini rectifier outputnya, declines, the lebih capacitor halus. discharges Jadi and listriknya stabil eventually untuk smooth charger the HP DC kalian yang out. awalnya listrik PLN. Signal Jadi, filtering nah is another ini kalau kita application of gunakan metal sinyal audio. capacitors. Nah, Because audio of their signal. specific Jadi misal response ini time, dari they Bluetooth are able katakanlah to block low masuk dari frequency sini signals while allowing higher frequency to ke pass apa through. namanya This is kapasitor, used in dikasih radio kumparan receivers resistor. for Nah, tuning ini out speaker yang undesired kecil. frequencies Nah, and in untuk crossover yang circuits besar inside lagi speakers atau for woofer yang paling separating the besar low lagi mau frequencies for the tinggal subwoofer diatur lah, and the ada higher nanti frequencies perhitungannya for the tweeter. agar suaranya bagus. Another rather obvious Ya, use of capacitors is itu with the lower terkait end dengan for kapasitor. applications where Saya kira itu menarik ya, howtomechatronics.com. Thanks supaya for bermanfaat. Kalau praktek langsungnya seperti ini mungkin bisa diamati. Nah, kapasitor seperti ini. Nah, ini 2200 mikrof. Jadi isinya dapat diisi 25 volt. Berarti maksimal 25 volt, lebih dari ini yuk kalah nanti. Hancur nih, langsung gosong misalnya. Ya. Nah, itu. Nah, ini di charger dulu. Nah, tempelkan gitu aja. Ini sudah penuh itu, cepat isinya penuh. Nah, tempelkan langsung nyala. Nah, matinya redup. Nah, isi lagi. Nah, plus minnya. Nah, yang plus sama plus minnya min langsung nyala lagi kayak tadi. Nah, ini kalau satu. Nah, kapasitor tadi bisa di seri, bisa di paralel ya. Kalau paralel dia kemarin materi sudah saya terangkan, paralel itu punya dia akan ditambahkan, tapi kalau seri malah diseperkan. Ya, kebalikan dari resistor ini berbagai macam jenis elko ini. Wah, ini 470 mikrof, 250 volt ini buat listrik besar kuat ini. Nah, 16 volt ini maksimalnya ya. Nah, itu. Nah, ini pasang dulu. Nah, ini pasang di situ ya, disolder kalau dalam dunia listrik ini. Kita kasih solder. Nah, solder ini. Kalau sekilas kita lihat ini kok kayak di seri ya, padahal tidak ini. Kita amati seri paralel dari kakinya. Kalau kakinya ini dia bercabang antara satu dengan yang lain, nah, saling membagi, itu namanya malah dia malah paralel. Kalau seri itu dia malah meneruskan kayak ular, ibarat natanya ya. Jadi kalau nanti dia seri ini nggak tegak gini, miring. Jadi yang kanan kiri, kalau ini kan atas bawah kakinya ya. Karena atas bawah itu berarti nanti kaki. Nah, ini namanya bercabang ini kalau kita sebut seperti ini. Nah, kalau seperti ini namanya ini bercabang ya. Saya bilang ini namanya bercabang. Jadi malah kapasitornya tambah besar, ini malah bagus ini. Nah, tapi kalau nanti kita tata dia kok malah kanan kiri kakinya saling tersambung kayak kereta itu ya. Nah, itu namanya malah seri. Nah, karena dia tidak bercabang. Kalau ini bercabang, ini listriknya nyabang. Kalau kita inputkan ke sini kan dia nyabang jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi satu listrik dari sini kan masuk nyabang. Nah, kita pasangkan di sini uji coba ya. Nah, ini motornya diisi dengan baterai terlebih dahulu. Nah, ini saya bilang dia bercabang. Nah, kenapa? Nah, ini kakinya masuk di sini ya. Plus minnya ya. Kalau listriknya nanti dimasukkan, nah ini masuk ke sini, seret. Nah, dari sini kan dia nyabang, langsung nyebar listriknya. Nah, satu-satu masuknya. Makanya itu masuk listriknya. Nah, kalau dilepas ya ini lama, karena ini semakin besar ini kapasitornya. Ya. Tapi ya halus. Nah, lihat kalian amati, listrik lebih halus kapasitor. Jadi penyimpan muatan. Jadi listrik statis itu materi listrik statis itu bermanfaat atau penemuan dari konsep elko atau kapasitor.
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.